Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Asyifa dari Fikom Pagi kelas B. Di sini saya mau menjelaskan makalah yang saya buat mengenai Pancasila sebagai ideologi negara dalam membangun kesejahteraan bangsa. Alasan saya mengapa ambil judul makalah ini yaitu Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Dan Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila juga merupakan suatu hal yang sangat penting bagi identitas suatu negara. Langsung saja kita mulai pada bab yang pertama, yaitu terdapat latar belakang dan rumusan masalah. Yang pertama, latar belakang. Menghadapi era globalisasi yang semakin maju ini, pastinya bangsa dan negara Indonesia yang ingin berdiri kuat tidak mudah terkecohkan oleh eranya masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya perlu memiliki dasar negara dan ideologi negara yang kuat dan kokoh pula. Tanpa itu, bangsa dan negara akan dihadapi dengan makin maraknya budaya asing yang masuk ke dalam negara Indonesia. Makin banyaknya terorisme, komunisme, dan fundanisme yang makin membahayakan bagi negeri ini. Mempelajari Pancasila lebih dalam menjadikan kita sadar sebagai bangsa Indonesia yang memiliki jati diri dan harus diwujudkan dalam pergaulan hidup sehari-hari untuk menunjukkan identitas bangsa yang lebih bermartabat dan berbudaya tinggi. Untuk itulah diharapkan dapat menjelaskan pentingnya Pancasila sebagai ideologi yang membangun kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, kita warga negara Indonesia jangan pernah lupa untuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara. Yang kedua ada rumusan masalah, yaitu yang pertama sejarah Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua perumusan Pancasila, yang ketiga ada pengertian ideologi Pancasila, dan yang keempat ideologi Pancasila dalam membangun kesejahteraan bangsa. Selanjutnya bab kedua yaitu pembahasan. Yang pertama, sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sejarah Pancasila pada setiap 1 Juni di Indonesia selalu memperingati Hari Lahir Pancasila. Hal itu ditandai dengan pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dokurensu Jombi Kosakai atau yang disebut Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Sejarah Pancasila bermula dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Mereka kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuretsu Junbi Kosakai. Pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di gedung Chuo Sangi-in atau sekarang disebut dengan Gedung Pancasila. Ternyata dalam proses perumusan Pancasila tidaklah mudah berjalan sangat alot. Sidang berjalan hampir 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai dengan Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Hal itulah yang menjadikan sejarah Pancasila semakin berwarna. Selain itu, dalam sejarah Pancasila juga mencatat ada beberapa tokoh yang menyampaikan pendapat serta usulan untuk melaksanakan butir-butir Pancasila, seperti yang diusulkan oleh Mr. Muhammad Yamin yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Yamin merumuskan 5 dasar sebagai berikut. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Untuk menampung semua usulan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Rajiman Wedyodiningrat, dibentuklah panitia kecil. Ada beberapa tugas dari panitia kecil itu, antara lain merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945.
menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia merdeka. Kemudian dalam rapat yang panjang terbentuklah panitia kecil yang terdiri atas 9 orang dan diberi nama dengan Panitia 9 untuk menyelenggarakan tugas itu. Rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Piagam 9 terus bekerja dan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sejarah Pancasila mencatat bahwa terdapat beberapa perbedaan mengenai rumusan Pancasila antara yang dirumuskan oleh Panitia 9 yang ditetapkan hari ini. Namun hasil itu belum menjadi final hingga akhirnya melalui beberapa proses persidangan. Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Nah, pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Selanjutnya yang kedua yaitu perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila diawali dengan terbentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau dalam bahasa Jepang bernama Dokuritsu Jumbi Kosakai. BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan merupakan tindak lanjut atas janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Badan ini beranggotakan 64 anggota yang terdiri atas tokoh dari Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat dan Ketua Wakil RP Suroso dan Ichibangase Yoshio dari Jepang. BPUPKI telah menyelenggarakan 2 kali sidang resmi dalam 1 sidang tidak resmi. Sidang pertama diadakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 yang dipimpin oleh Ketua BPUPKI untuk membahas dasar negara, wilayah negara, kewarganegaraan, dan rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang kedua dilaksanakan pada 10-17 Juli 1945, membahas bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, Undang-Undang Dasar, ekonomi, keuangan, pembelaan, pendidikan, dan pengajaran. Perumusan dasar negara dimulai pada sidang pertama BPUPKI yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, 3 tokoh bangsa Indonesia yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno mengusulkan poin-poin dasar negara. Muhammad Yamin menyampaikan poin-poin dasar negara Indonesia pada pidato tidak tertulis pada 29 Mei 1945. Poin tersebut adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Badan Permusyawaratan Sosialisasi Negara, hubungan antar bangsa yang bersifat Asia Timur Raya. Pada hari terakhir sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan dasar negara yang terdiri dari 5 poin dan dinamakan Pancasila. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan, seluruh usulan dari ketiga tokoh bangsa Indonesia tersebut kemudian ditampung dan dibahas dan dirumuskan oleh Panitia 9 yang dibentuk BPUPKI. Panitia 9 kemudian merumuskan naskah rancangan pembukaan UUD yang bernama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada 22 Juni 1945. Isi Piagam Jakarta berisi sebagai berikut. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sidang PPKI tersebut, Pancasila ditetapkan sebagai dasar ideologi negara Indonesia. Hari lahirnya Pancasila ditetapkan pada tanggal 1 Juni dan menjadi libur nasional. Dan yang ketiga yaitu pengertian ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan berdasarkan 5 sila merupakan penjelasan umum dalam ideologi ini. Selain bunyi kelima pasal yang harus dihafal, masyarakat Indonesia juga harus mengetahui ideologi yang dipakai, sehingga kecintaan terhadap negara akan semakin bertambah. Ideologi ini bersumber pada nilai-nilai yang terkandung dalam 5 pasal Pancasila, merupakan aturan mengenai moral. Karenanya,
Pelaksanaan harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya. Jika aturan Pancasila sebagai ideologi negara dilanggar, maka hukuman berupa sanksi moral dan sanksi sosial harus bisa diterima. Pancasila sebagai ideologi negara mengalami masa perkembangan, seperti halnya di masa Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Berbagai pihak dan ahli sepakat jika ideologi adalah kumpulan gagasan yang disepakati bersama dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bangga memiliki Pancasila sebagai ideologi. Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan bernegara bagi masyarakat Indonesia, seperti sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai ciri pribadi bangsa Indonesia, pedoman hidup bangsa Indonesia, dasar negara, sumber dari segala sumber hukum, perjanjian yang luhur, ketika negara Indonesia didirikan dan sebagai tujuan atau cita-cita bangsa. Dari situ sudah jelas menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, petunjuk dalam kehidupan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Seperti arah, tidak akan ada negara jika tidak ada Pancasila di dalamnya. Pancasila juga memiliki nilai sejarah dilihat dari proses pembentukan sebagai hasil dari perjanjian para wakil golongan saat mendirikan negara ini. Bangsa Indonesia bangga memiliki Pancasila sebagai ideologi negara, memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku melalui Badan Pembinaan ideologi ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan sebagai patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan masyarakat serta bernegara. Sebagai tanda pengenal dari sebuah bangsa terlepas dari fungsi ideologi yakni fungsi kognitif dan orientasi dasar. Fungsi kognitif berarti ideologi dijadikan sebagai landasan bagi suatu bangsa dalam menjalani kehidupan dunia. Fungsi orientasi dasar berarti hal yang bisa dijadikan sebagai sumber wawasan dan makna bagi masyarakat. Selain itu juga menjadi pembimbing bagi masyarakat dalam mencapai tujuan. Ideologi dengan alasan memiliki kedudukan yang sentral bagi bangsa Indonesia. Berikut beberapa fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila memiliki kedudukan sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Maka Pancasila dari ketetapan itu menyebutkan bahwa nilai-nilai yang tercantum dalam ideologi ini menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggara bernegara sekaligus mencari cara bagaimana menumbuhkan rasa cinta pada Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ideologi Pancasila dalam membangun kesejahteraan bangsa. Iman dan takwa dasar dari kesejahteraan, sedangkan kesejahteraan berdasarkan kemaksiatan merupakan kesejahteraan yang semata-mata dan sementara. Kesejahteraan masyarakat yang akan selalu menjadi prioritas, lantas terpinggirkan oleh mengedepankan politik kekuasaan. Menurut Kailan tahun 2006, reformasi yang berjalan dengan bergulir ini tidak didasarkan pada core filosofi bangsa Indonesia, sehingga dapat berakibat pada krisis yang berkepanjangan berupa konflik kekerasan, terorisme, konflik etnis, ras, suku, golongan, dan agama di negeri ini. Dengan demikian, peran ideologi Pancasila dalam membangun kesejahteraan bangsa adalah yang pertama, ideologi Pancasila sebagai arah nyata dan kebudayaan hidup masyarakat luas. Yang kedua, Pancasila mempunyai tujuan dan nilai luhur yang mempunyai ciri masyarakat yang beradab. Yang ketiga, Pancasila yang berfalsafah dasar. Yang keempat, ideologi Pancasila sebagai alat pemersatu. Yang kelima, Pancasila sesungguhnya telah diarahkan sebagai landasan untuk membangun masyarakat yang sejahtera. Dan yang terakhir, Pancasila dijadikan bangsa Indonesia sebagai tujuan dalam berpikir dan bertindak dalam menentukan suatu gagasan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila mencakup pengertian ide, gagasan, konsep, dan pengertian yang mendasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Kelima sila Pancasila merupakan kesatuan yang bulat, sehingga pengertian dan pengamalannya harus meliputi semua nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap Pancasila adalah sebagai berikut. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai spiritual. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai persamaan derajat maupun hak dan kewajiban. C. Sila persatuan Indonesia. Dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik mengandung nilai persatuan bangsa dan persatuan wilayah. D. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan menunjukkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang mewujudkan oleh persatuan nasional yang nyata dan wajar. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai keadilan, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan yang bab 3 penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari makalah yang saya buat yaitu
Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga sebagai sumber pedoman hidup masyarakat dan negara Republik Indonesia yang real. Maka Indonesia juga menjadikan pengamalan Pancasila sebagai tujuan utama dalam kehidupan kemasyarakat dan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu, pengalamannya harus dimulai dari setiap kepribadian warga negara Indonesia. Setiap penyelenggara negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengalaman Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun daerah. Dan yang terakhir ada saran, sebagai warga negara Indonesia, kita harus menjunjung nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, berbangsa dan bernegara karena Pancasila adalah pedoman hidup. Jangan mudah terpengaruh oleh budaya asing yang masuk ke negara kita. Kita harus menyeleksi dan tidak menerima begitu saja pengaruh yang masuk ke dalam negara kita karena tidak semuanya sesuai dengan kepribadian bangsa kita, yaitu bangsa Pancasila. Dan yang terakhir, ini adalah daftar pustaka dari sekian makalah yang saya buat. Jadi, peran penting dari makalah yang saya tulis yaitu peran Pancasila sebagai ideologi negara, memberi bimbingan dan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Sekian dari makalah yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata atau pengucapan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.